Hai 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 teman-teman Sobat Let's Grow, apa kabarnya nih? Mana suaranya? Wow, 2 juta jiwa ya. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman mendengarkan, sehat selalu ya. Gitu. Min. Seperti minggu kemarin kita udah singgung-singgung terus tentang Mm-mm. si sungut-sungut itu. Semut Sungut-sungut itu. bukannya binatang. Gue udah tahu lo mau ngomongin itu. Semut Anak itu yang kecil. ada di ini, yang ada di kepalanya justru. Apa sih? Sungut. Oh, semut itu ya tanduk apa segala Heeh. antena gitu. Antenanya. Semut itu binatang yang suka makanin kue kita gitu. Semut hitam, semut merah. Semut ya, oke. Ya teman-teman, kita akan membahas soal bersungut-sungut. Karena penting juga untuk kita bahas supaya kita nggak terjebak dengan karakter yang seperti ini. Walaupun setiap hari pasti kita fighting untuk melawan Hmm. ini. Kayak eh bersungut-sungut sama mama, bersungut-sungut apa yang dosen ini, bersungut-sungut sama bos, koordinator, Iya nih. koordinator sendiri gitu. Nah, kalau menurut Alvin bersungut-sungut itu apa sih artinya? Bersungut-sungut itu kayak di saat kita mungkin lagi tertekan dan kita eh gimana ya, mungkin kayak kita melampiaskannya dengan mungkin cerita ke orang gitu kayak wah ini kok kayaknya ini gini banget gitu kayak seolah-olah tuh gimana ya, mungkin nggak selalu menjelek-jelekan tapi pasti kayak eh kita ceritain seluruh keluh kesah kita gitu sampai kayak aduh kayak ini bener-bener ini Keluh gitu. kesah kita gitu Iya ya, benar sampai ke akar-akarnya. Oke. benar. Dalam bahasa Yunani, bersungut-sungut itu artinya sebenarnya bukan sekedar mengeluh, tapi menjurus pada suatu tindakan memberontak. Oh, I see. Berarti agak eh, hati-hati nih ya dengan Hmm. karakter bersungut-sungut ini karena yang menjurusnya itu tuh yang timbullah pemberontakan menjadi anak yang memberontak atau gimana gitu kan. Mm-mm. Sebuah pemberontak yang bergejolak. Cie. Kamu pernah nggak bersungut-sungut Wah, gitu kayaknya, sama siapa atau ya ceritain aja lah apa yang hmm, kamu alami sampai kamu bersungut-sungut. hmm. Setelah dengar penjelasannya tadi, aku mikir-mikir ulang. Pernah nggak ya memberontak ya? Hmm. Nggak usah sampai memberontak gimana gimana menggerutu soal tugas yang dikasih atau gimana pasti pernah Oh, dong. kalau kalau mengeluh sih pasti pernah banget sih. Bahkan eh nggak tahu, aku sering cerita mungkin sama kayak mama sama gitu. Itu aku juga salah satu tempat cerita Oh, aku gitu. mama tempat mencurahkan Iya, sungut-sungut kamu ya, heeh. Teman keluh baik aku kesah juga, kamu. iya, teman baik aku juga, best friend aku, itu aku Oh, juga best friend sering, forever. iya bener kali, dia juga udah tahu itu kayak segala permasalahan aku pasti aku ceritain gitu. Lebih ke apa sih permasalahan yang membuat kamu bersungut-sungut dengan tugas yang dikasih Wah, gitu? mungkin lebih ke kelompok sih ya, Oh, kelompok tugas-tugas yang kadang nggak kuliah kerja. lah ya. Mm-mm. Iya. Kalau karena Alvin masih di dunia kuliah, mungkin ya Nah, bersungut-sungut kayak dengan tugas yang banyak, apalagi yang masih zaman online itu ya. wah iya sih, Ngasihnya kayak nggak manusiawi ya. bener, Apalagi dikasihnya last minute. iya bener-bener Terus bener banget, disuruh kumpulinnya eh, mepet malam sebajai. ini, Heeh. aduh, Ngerjainnya seperti kayak kalau bisa diklik gitu kan tangannya. Lo pikir gitu kan. Kayaknya pengen ngomong gitu ke dosen. bener banget. Apa jadi kue? Generasi sekarang gitu ya. Terus pernah gak sih nonton yang di TikTok yang tahun 90 gimana? Wah, aku Tahun 2000-an. Beda kalau anak sekarang. Lu tuh gak tahu. Gue tuh kena mental health gue. Banyak bener banget. tugas. Dosen tuh udah ngerusak masa depan gue. Gue jadi gak bisa main-main, hangout gitu-gitu lah. Ceritanya lebay itu. Nah, cara menurut Alvin gimana sih? Ya, bersungut-sungut itu sebenarnya hal yang mudah banget. Hmm, Maksudnya
bisa terjadi ya tanpa kita maksud juga jadinya kita bersungut-sungut, ih gue sebel deh. Kenapa Iya, gue mesti yang kerjain gitu. Bahkan di pelayanan kita di gereja juga itu kita bisa iya, bersungut-sungut kan. Kenapa sih dia nggak bisa datang, gue jadi mesti gantiin deh tanggal segitu, mestinya kan gue nggak pelayanan atau gimana gitu. Nah, cara menghilangkan kebiasaan bersungut-sungut gimana sih, Vin? Kalau tips dari Alvin? hmm. Jujur sebenarnya aku juga masih lagi berusaha sih, Ci. Aku lagi diproses terus sih. Tapi Mm, eh untuk sekarang ini aku sebenarnya banyak itu. Aku juga sempat dapat renungan tuh kayak how to change your mindset gitu. Itu oke. juga mengubah mindset kita, mengubah cara kita melihat segala sesuatu itu juga membantu sebenarnya. Itu Hmm, pertama. Kedua, biasakan bersyukur. betul. Sekarang ini tuh setiap renungan aku kayak pasti akan sharing juga, maksudnya kayak apa yang aku sharingin, apa yang aku syukurin itu hari ini gitu. Itu aku di renunganku sharing itu. Dan itu Sharingnya ke siapa? Dia doang. ya itu maksudnya Ci. Aku selalu eh, itu juga membantu sih soalnya kayak oh jadi kita kita jadi mikir-mikir juga kayak wah iya juga ya kayak hari ini setidaknya adalah satu hal yang bisa kita syukurin gitu. Itu Ya, kadang juga bikin mood naik juga gitu. Terus juga kenapa kita bisa bersungut-sungut kan kadang itu kayak eh mungkin kalau permasalahan aku seputar kayak bersama orang lain gitu kan. Masalah berarti itu masalah sosial, masalah relasi sama orang lain. Nah, kita kita perlu kayak tanemin di dalam diri kita itu kalau memang nggak semua manusia, maksudnya bukan nggak semua manusia itu emang nggak ada yang perfect gitu. Dan pasti akan selalu ada aja gitu masalah-masalah sama manusia-manusia siapapun itu. Dan kita harus belajar menormalisasi hal itu gitu. Kita harus belajar juga ngelihat mungkin mungkin ada hal-hal yang bikin mereka jadi seperti itu gitu. Itu kita mulai mencari apa kayak seolah-olah gitu alasan kenapa dia bertindak kayak gitu baru kita tapi mungkin kalau kita bersungut-sungut, kenapa sih gue punya teman partner kerja yang kayak gini? "Ah, nah itu mungkin kita boleh maksudnya kayak mulai mikir itu oh mungkin dia lagi ada mengalami kesusahan ini juga jadi lebih Ya mencoba lebih mengerti bijak ya, iya lebih bijak benar lebih mengerti Cie. Itu jadi tips dari Alvin. iya kalau dari Cici ada Ci Aku ntar aja. oh oke siap Aku masih pengen nanya gitu. oke Menurut Alvin, ketika pas kamu lagi bersungut-sungut, lagi kesel, lagi Mm-mm. mengeluh, menggerutu, gitu kan, berasa nggak sih sukacitanya langsung hilang? Wah Langsung pengaruh ke mood, wah langsung bener banget wah aku tuh kalau kalau dulu ya aku bad mood tuh itu aku bener-bener sampai kayak dirasain sama teman-teman sekitar gitu sampai kan lu sama orang juga ngelihat lu lagi bad mood. ya Lu muka kayak 10 meter udah kayak ketahuan aja. padahal bahkan ya sampai kayak kita misalkan bad moodnya sama orang siapa gitu tapi sama orang yang nggak bersangkutan begitu kita ketemu lu lagi ini ya lu kayak lagi kecapean ya lagi apa segala gitu bahkan sampai kayak ke notice gitu loh padahal aku nggak bermaksud kayak nunjukin hal itu gitu. Hmm. Nah, itu langsung pokoknya kayak berubah lah suasana banget gitu. Mm, mm, mm. Aku setuju banget. Sungut-sungut itu bisa ngerampas sukacita, damai sukacita kita sih. Pada Mm-mm. hari itu atau bisa sampai manyun gitu kan. Sampai berapa hari gitu kan. Ya, Nah, ya aku nyadar juga sih kenapa kita bisa bersungut-sungut. Alvin mungkin bisa nambahin atau bisa kasih mm, masukan lain gitu. Kayak ya memang ada rasa tidak bersyukur, kurang mm-mm. gitu dan tidak puas atau kenyataan yang dia terima nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan Ekspektasi. gitu kan ekspektasinya. Terus ya terkadang kita bersungut-sungut karena kita benar-benar berfokus pada masalah itu atau kesulitan itu atau orang Ya, itu yang gitu. Atau ada hal lain nggak yang mau Alvin tambahin gitu? bener banget sih sebenarnya udah cover banget sama Cici tadi Ah, statementnya. cari aman kau. Tapi bener sih, maksudnya kayak terutama yang terakhir gitu kita berfokus Nah, sama masalah itu bener-bener
satu hal yang bisa merenggut sukacita kita. Padahal ada banyak hal-hal lain yang Tuhan udah kasih gitu sebenarnya di Mm-mm. hari itu mungkin di saat itu juga yang mungkin sebenarnya bisa buat kita sukacita juga. Iya, iya, betul. Em, iya, kita mau nggak lengkap tanpa rasa diisi dengan firman Tuhan gitu kan. Kita Mm-mm. buka yuk teman-teman dari Filipi 2 ayat 14. Yuk sambil aku buka Alkitab ya. Coba ya. Filipi 2 ayat 14. Oke. Coba Alvin bacakan. Siap. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. 15 aku tambahin. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tetap sekali lagi ya firman Tuhan gak jauh-jauh. Pengen selalu nuntun kita tuh berubah menjadi ke arah yang lebih baik kan. Jadi anak-anak Tuhan. Karena Tuhan bilang kan, lakukan segala sesuatu. Berarti kan entah itu pekerjaan kita lagi melakukan pekerjaan kita atau eh, tugas kita sebagai anak di rumah disuruh nyapu sama orang tua karena kita bersungut-sungut kan aku bilang Hmm. kok ada yang enggak kok aku itu kan udah bersungut-sungut iya sih Iya waktu itu benar. kok cuma aku yang diajarin nyuci piring harus nyuci piring ada yang enggak gitu kan buat Mentang-mentang teman-teman aku yang anak masih paling tua. disuruh-suruh yang masih disuruh-suruh pasti aku ngerasa teman-teman yang ngedengerin juga pasti ada yang ngalamin itu sampai saat ini disuruh yang sapu, ngepel rumah gitu kan. Segala sesuatu lah. Kalau yang di kantor mungkin kamu lembur ya memang secara manusiawi kesel ya disuruh lembur. Terus yang kayak Alvin yang lagi kuliah, Wah. tugasnya nggak manusiawi, detik-detik terakhir kalau bisa dikumpulnya jam 12 tank kayak Hmm. Cinderella gitu kalau nggak nanti berubah gitu kan. Gitu. Pokoknya tidak bersungut-sungut dan gak usah bantah-bantahan gontok-gontokan ngelawan gitu kan. Nah, supaya tidak beraib apa supaya hidup gini dengan kita gitu kan bersungut-sungut dengan muka jelek gitu kan. Dengan oh dia ini kok orang juga dengernya kok orang ini nggak ada damai sejahtera di hidupnya ya gitu kan. Jadi kita kayak beraib deh gitu kan dilihat eh, kayak jadi ya ada celah orang lihat kok anak Tuhan gitu ya ngedumel mulu marah Hmm. komplain mulu kayak bangsa Israel gitu. Jadi ya podcast ini ya Tuhan arahkan supaya ya kita anak-anak nggak di tengah angkatan yang bengkok ini mungkin orang-orang lain banyak mulutnya dikit-dikit eh, komplain dikit-dikit marah dikit-dikit eh, sungut-sungut gitu kan tapi ya memang angkatan sekarang yang seperti itu kan yang di firman itu bengkok hatinya sehingga kamu bercahaya ya Tuhan mau kita bercahaya gitu jadi penting juga teman-teman kalau kita bersungut-sungut kita mau belajar sekali lagi dari yang tetap ya bangsa Israel ya Eh, pada dia baru ngalamin mujizat-mujizat Tuhan Nah, air makanan tapi masih kan aja bersungut-sungut tuh. kalau bisa gue lebih baik mati di tempat mana gue ditindas deh tetap Hmm. pengen ya tetap pengen jadi pekerja rodi kayak gitu gitu kan terus Romusha. nggak ada kuburan kah di sana sampai aku mesti bersungut-sungut terus sama Musa sama Tuhan gitu itu Hmm. itu juga akan yang membuat sekali lagi berhubungan dengan topik yang kemarin jadi membuat susah proses Tuhan dalam hidup kita sungut-sungut Iya. ih Tuhan kok susah ya bersungut-sungut tuh banyak banget gitu bukan cuma soal kerjaan disuruh ini disuruh itu bahkan dalam Tuhan menempa memproses hidup kita gitu juga kita bisa bersungut-sungut sama Tuhan gitu gitu teman-teman jadinya jangan sampai sukacita damai sama proses yang harusnya cepat dalam hidup kita jadi hilang karena ada sifat sungut-sungut dari hidup kita itu aja sih Alvin ada yang mau ditambahin sebelum kita tutup podcast kita Hmm. Iya bener banget. any thought Mm-mm. Maksudnya eh Tuhan udah kasih kita hidup, jangan Yes, sampai kita sia-siakan untuk ngedumel doang. Bikin itu betul, satu hal yang bisa kita bersyukur dan bisa jadi berkat teman-teman. Itu sih. betul. Hidup udah berat cuy, jangan disungut-sungut cuy, tambah berat. Oke teman-teman, semoga podcast kali ini memberkati kita, bisa Hmm. mengubah dari bersungut-sungut menjadi yang selalu
tersenyum, sukacita, memberikan cahaya-cahaya bagi sekeliling kita lebay. Oke teman-teman itu aja bagi yang like podcast kita tolong bantu di-share tap ya kakak ya orang baik oke di-share. Oke sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye God bless semuanya. Bye bye.